Orang yang bertakwa itu dia akan merasa cukup, dia akan merasa sangat bersyukur kepada Allah atas apapun yang menjadi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah memberikan kepadanya sedikit, dia merasa bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa taqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, Jumat yang kedua di bulan Syawal 1446 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sempat untuk bisa hadir ke masjid ini sebagai upaya kita, ikhtiar kita di dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul bahwasannya takwa itu adalah bekal terbaik. Sebelum Ramadan, Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan kita digembleng dengan berbagai macam aktivitas ataupun amaliyah terbaik. Itu juga tujuannya adalah agar kita berproses untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dan selesai Ramadan pun Allah tetap perintahkan kepada kita untuk selalu menjaga, memelihara dan meningkatkan daripada kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dengan ketakwaan ini juga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan dengan ketakwaan ini juga setiap persoalan hidup yang kita hadapi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terbaiknya. Di dalam Ar-Rum ayat 31 Allah perintahkan munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Allah perintahkan kepada kita setelah kita menjaga kefitrahan yang kita perjuangkan selama bulan Ramadan, Allah perintahkan untuk terus banyak bertaubat, munibina ilaih. Kemudian wajaku, tetap kita konsisten dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, tegakkan salat, wa la takunu minal musyrikin. Dan jangan sampai kita menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita jalan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengarungi hidup dan kehidupan kita. Tuntunannya semuanya sudah lengkap, syamil dan kamil, sempurna dan tidak kurang sedikit pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa yang dibawa, apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam, semuanya sudah sempurna dan Allah ridha terhadap apa yang sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini di mana kita disunahkan untuk memperbanyak baca salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah, kata takwa ini adalah kata kunci agar bagaimana kita selamat di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita. Di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman di mana pada saat ini, pada hari ini kita umat Islam menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat. Oleh karenanya, jangan berharap kita menjadi seorang yang bertakwa tapi merasa bahwa hidup kita santai-santai saja. Hidup kita tanpa ada ujian dan cobaan. Karena sunnatullahnya, lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, musuhnya beliau bukan saja dari kaumnya, bahkan istri dan anaknya pun menjadi musuhnya. Nabi Lut alaihissalam, beliau berdakwah, musuhnya juga bukan hanya dari kalangan kaumnya yang menyimpang, kaumnya yang melakukan kesyirikan, tetapi juga istrinya, termasuk yang dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau harus dibakar hidup-hidup karena mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk hanya mengabdikan dirinya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau yang sejak kecil, sejak bayi diancam untuk dibunuh, bahkan setelah dewasa pun beliau dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun untuk dibunuh. Terus Nabi Isa alaihissalam, bahkan musuh-musuhnya meyakini mereka sudah membunuh dan menyalibnya. Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana beliau badannya digergaji. Putranya Nabi Yahya alaihissalam, kepalanya harus dipenggal. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat, tidak saja dari kalangan orang lain, tetapi juga dari kalangan keluarganya. Itu artinya jamaah sekalian, bahwasannya bertakwa itu tidaklah mudah. Bertakwa itu adalah perkara yang sangat berat. Dan kalau pada kenyataannya pada hari ini kita umat Islam seringkali menjadi korban kezaliman daripada orang-orang kafir, dan kita menanti kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun, tidak akan datang kepada kita kecuali dengan syarat kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat takwa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang al-khaufu bi rabbil jalil. Orang yang bertakwa pastilah dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada kita, selesai Ramadan
Bukan berarti kita kembali kepada sebagaimana kita sebelum Ramadan. Atau kita merasa sok yakin bahwasanya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita hendaklah selalu berada di dalam al-khauf war-raja. Selalu berada di dalam ketakutan kalau Allah tidak menerima semua amal ibadah kita, terutama pada bulan Ramadan. Di samping tentu saja sikap roja, yaitu kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang sudah kita lakukan khususnya di bulan Ramadan itu semuanya diterima, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakteristik para salafus soleh dulu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwasanya orang-orang soleh dahulu mereka sebelum Ramadan 6 bulan mereka meminta kepada Allah sebelum Ramadan agar umurnya sampai kepada Ramadan. Dan selesai Ramadan 6 bulan sesudahnya mereka terus meminta kepada Allah agar amal-amal mereka khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf war-raja. Pada satu sisi kita takut kalau amal-amal kita tidak diterima oleh Allah, dan pada sisi lain kita tidak pernah berhenti, tidak pernah putus untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita kerjakan itu semua diterima dan dicatat sebagai amal soleh, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang wal amalu bitanzil. Dia beramal haruslah dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah letak kesempurnaan Islam. Dia mengatur semua sisi hidup dan kehidupan kita, dan adalah jaminan dari Allah dan Rasulnya selama kita berkomitmen dengan nilai-nilai Islam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan keberkahan yang tiada putusnya. Walau anna ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila satu penduduk negeri mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah pasti Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi kepada mereka. Bahkan Imam Nukatsir menjelaskan dengan mengambil contoh kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika mereka durhaka kepada Nabi Yunus terhadap apa yang didakwahkan oleh Nabi Yunus, maka Allah uji mereka dengan kekeringan, uji mereka dengan kesusahan. Tetapi ketika Allah kembalikan Nabi Yunus kepada kaumnya, dan kaumnya yang tidak kurang jumlahnya hampir 100 ribuan, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, orang yang bertakwa itu adalah orang yang waridha bil qalil. Orang yang bertakwa itu dia akan merasa cukup, dia akan merasa sangat bersyukur kepada Allah atas apapun yang menjadi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah memberikan kepadanya sedikit, dia merasa bersyukur kepada Allah. Dan kalaupun Allah berikan dia kepadanya ujian, cobaan yang berat, dia akan bersabar. Dan ketahuilah jamaah sekalian, orang yang dia tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia juga tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Nabi bilang ketika seseorang dia tidak mampu berterima kasih kepada manusia, maka juga dia tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang selalu berada di dalam dua keadaan yang dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu dalam keadaan bersyukur dan bersabar. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah wal istidadul yaumir rahim. Dia persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Siapapun pasti akan menghadapi kematian. Persoalannya adalah sedang apa ketika ajal kita datang.
Seberapa banyak bekal yang sudah kita kumpulkan? Ataukah ketika kita mati, apakah iman dan takwa itu masih tertanam di dalam diri kita? Ataukah dia sudah tercerabut dari dalam diri kita? Ini yang kita takutkan jamaah sekalian. Oleh karenanya, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita belajar dari saudara-saudara kita di Palestina sana. Sampai hari ini sudah tidak kurang 51.000 mereka yang wafat. Sejak 18 Maret kemarin ketika kita sedang berpuasa, bertambah 1.050 orang lebih mereka yang menjadi korban pembantaian daripada Zionis laknatullah alaih. Dan pada tanggal 4 April kemarin, para ulama seluruh dunia yang beranggotakan tidak kurang dari 17.000 ulama seluruh dunia memfatwakan wajib hukumnya berjihad untuk membela saudara-saudara kita terutama di Palestina. Lantas bagaimana sikap kita? Kalau kita merasa bahwa kita ingat kepada kematian dan kita belajar banyak dari saudara-saudara kita, karena hampir setiap hari kita dapat beritanya ada saja saudara-saudara kita yang syahid, maka semestinya kita juga persiapkan sebaik mungkin bekal kita untuk menghadapi kematian. Termasuk di dalamnya ketika fatwa jihad oleh ulama internasional itu sudah keluar, apapun bentuk kontribusi sumbangsih kita ataupun bantuan kita kepada saudara-saudara kita, ini juga harus terus ada. Jangan sampai berhenti, jangan sampai putus. Jangan sampai kita merasa bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita, memposting, menyebarkan peristiwa kejadian kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita. Karena itu adalah bagian dari upaya minimal yang kita bisa lakukan sebagai bentuk solidaritas kita. Karena sejatinya orang yang berhasil dengan Ramadannya, salah satu di antaranya adalah semakin bertambah rasa ukhuwah, rasa solidaritas, rasa kepeduliannya terutama terhadap saudara-saudaranya yang dizalim. Baginda Nabi menggambarkan kita satu muslim dengan muslim yang lainnya ibarat pada satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh kita yang lain pun turut merasakan sakitnya. Oleh karenanya masyarul muslimin rahimakumullah, khatib mengajak pada diri khatib sendiri dan pada jamaah semua untuk bagaimana kita tetap komitmen, tetap konsisten di dalam menjaga, memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dengan terus memupuk rasa takut kita kepada Allah, dan itu artinya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan setiap amal perbuatan, terutama amal-amal yang soleh, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kita merasa bersyukur, merasa ridha, merasa cukup atas apa yang menjadi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah bagaimana kita sama-sama mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan itu sendiri. Semoga ini menjadi manfaat buat kita dan menjadi motivasi serta bahan muhasabah untuk terus menerus istiqomah di dalam kebaikan, memelihara nilai-nilai positif yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita raih, terutama ketika kita digembleng selama bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ardallahumma al khulafa ar-rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala alihi wa sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansurul muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurul muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.